Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar ya. Pada video kali ini merupakan part kedua dari materi integral, yaitu mengenai pendahuluan luas. Nah, untuk di pendahuluan luas, yang pertama yang harus kita kenal adalah notasi sigma. Ada beberapa langkah-langkah untuk mencari pendekatan luas daerah melengkung R sebagai berikut. Yang pertama adalah aproksimasikan daerah R oleh N segi 4 yang memuat R. R itu bisa saja poligon luar atau termuat di dalamnya R, yaitu poligon dalam. Kemudian yang kedua adalah carilah luas masing-masing segi 4. Yang ketiga adalah jumlahkan luas N segi 4 itu ya. Kemudian yang keempat, kita ambil limitnya ketika N mendekati tak hingga. Jadi sangat banyak sekali segi 4-nya sehingga nanti nilainya dia lebih mirip ke daerah R-nya. Jika limit daerah poligon dalam atau poligon luarnya sama, maka limit tersebut merupakan luas daerah R. Nah, di sini misalkan kita ada suatu daerah R ya. Di daerah R ini kita akan buat satu segi 4 saja yang memuat poligon luarnya. Nah, segi 4-nya seperti ini yang berwarna biru. Kemudian nanti kalau misalkan kan kita aproksimasikan sampai dengan N kan segi 4-nya. Nah, kita coba 2. Kalau 2 berarti kita tadi yang awalnya segini itu sudah berkurang menjadi segini. Jadi ini adalah daerah yang berkurang atau yang berubah. Jadi dia lebih mendekati luas ke yang daerah R ini. Kemudian kalau 3, nah dia lebih kecil lagi sehingga nanti dia mengurangi ini, dan ini. Jadi semakin banyak yang berkurang dan dia semakin mendekati aproksimasi daerah R. Nah, kita juga bisa menggunakan teorema kelinearan dari sigma. Jika C suatu konstanta, maka nanti kalau ada notasi sigma I sama dengan 1 sampai N, C, AI, berarti yang bergerak adalah yang punyanya A dengan indeks I, berarti C-nya ini konstantanya bisa dikeluarkan. Nah, kalau misalkan ada AI plus BI, berarti sigmanya bisa sendiri-sendiri. Begitu pula untuk yang pengurangan. Contoh, misalkan jumlahan I sama dengan 1 sampai dengan 100 dari AI itu sama dengan 60. Kemudian jumlahan I sama dengan 1 sampai 100 dari BI itu adalah 11. Maka hitunglah jumlahan I sama dengan 1 sampai 100 dari 2AI minus 3BI plus 4. Penyelesaiannya kita gunakan dulu yang teorema kelinearannya, yaitu berarti ini 2AI bisa disendirikan dikurangi 3BI plus 4. Nah, 2 ini bisa keluar dari notasi sigmanya, sehingga 2 dikalikan sigma AI. Kemudian begitu pula untuk 3 bisa keluar. Nah, 4 di sini karena dia ada 4 ya. Bayangkan 4 ditambah 4 sebanyak 100 karena dia berjalan sampai dengan 100. Berarti nanti kan dia 4 dikalikan N ya, atau dibalikan banyaknya sigmanya. Oleh karena itu di sini sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 4 itu adalah 100 dikalikan 4. Sedangkan sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari AI, kita lihat yang diketahui yaitu 60. Berarti ini hasilnya 60, sedangkan yang sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari BI itu adalah 11. Berarti di sini adalah 11. Hasilnya 2 kali 60 dikurangi 3 kali 11 ditambah 100 dikurangi 4 itu adalah 487. Kemudian ada beberapa rumus jumlahan khusus, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N dari I ya. Itu adalah kita bisa hitung 1 plus 2 plus 3 plus tak hingga dan seterusnya plus N. Nah, ini berarti kita bisa menggunakan deret aritmatika ya, deret aritmatika di mana angka pertamanya adalah 1, kemudian kelipatannya bedanya itu adalah 1. Sehingga nanti kalau sampai dengan N berarti Sn jumlahan N deret aritmatika
itu adalah N kurung K N plus 1 per 2. Kemudian jika ada sigma I sama dengan 1 dari 1 sampai dengan N I kuadrat, berarti nanti di sini 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat dan seterusnya sampai dengan plus N kuadrat. Itu adalah N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Kalau jumlahan I dari sama dengan 1 sampai N, dari I pangkat 3 itu adalah ini, ya, N dikalikan N plus 1 per 2, baru nanti hasilnya dikuadratkan. Kemudian jika sigma I sama dengan 1 sampai N, I pangkat 4 itu adalah N, N plus 1, 2N plus 1, 3N kuadrat plus 3N min 1. Nanti setelah itu bagi 30. Nah, contohnya, carilah suatu rumus untuk jumlahan J sama dengan 1 sampai N, J plus 2, J minus 5. Untuk langkah yang pertama, kita jabarkan terlebih dahulu J plus 2 kali J minus 5. Nah, berarti ini J kali J itu adalah J kuadrat, kemudian 2 kali J itu ada 2J, minus 5 kali J itu adalah min 5J. Berarti plus 2J minus 5J adalah minus 3J. Baru yang terakhir, yang belakangnya yaitu 2 dikalikan dengan minus 5, yaitu minus 10. Baru kita masukkan, ya. Kalau sudah seperti ini, sigmanya bisa berjalan sendiri-sendiri. Hasilnya seperti ini. Barulah nanti di sini ada yang sigma J sama dengan 1 sampai N J kuadrat. Oke, dari sini kita lihat berarti yang kuadrat yang digunakan. Berarti ini N plus 1, 2N plus 1 dibagi 6. Nah, ini hasilnya. Oke. Kemudian sigma J-nya itu adalah N dikalikan N plus 1 per 2. Jangan lupa di sini yang dilihat adalah yang paling besar di sini, ya, sampainya. Kemudian jumlahan J sama dengan 1 sampai N dari 10 itu adalah 10 dikalikan N-nya. Oleh karena itu, nanti dari sini baru dijabarkan karena ini pembilangnya itu adalah 6, ya. Berarti bisa saja 6 ini kita jadikan 1 di sini, dan ini ada N, ini ada N, ini ada N, bisa keluarkan jadi 1. Berarti ini tinggal N plus 1 dikalikan 2N plus 1. Hasilnya berapa? Nanti baru dikalikan, ya. Karena ini ada 2, berarti nanti supaya bawahnya 6, berarti dikalikan 3, berarti atasnya pun kali 3. Berarti ini 9 dikalikan N plus 1, ya. Hasil dari ini adalah ini kalikan ini, berarti kan 2N kuadrat, yaitu ini. Kemudian ini kali ini, 2N plus 1 dikali N, N. Berarti plus 3N, ya. 1 dikalikan 1, itu 1. Plus 1. Nah, di sini minus 9 dikalikan N adalah minus 9N. Minus 9 dikali plus 1 adalah minus 9. Kemudian ini karena ini harus dibagi 6, berarti atasnya pun kali 6, berarti N-nya sudah keluar 10 kali 6. Nah, karena itu di sini hasilnya 60. Baru kita kecilkan, nanti hasilnya seperti ini. Sekian dulu untuk part yang kedua. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.